Welcome back to Millennial Baper. Oke, langsung aja nih Pak Nando. Akhirnya kita bisa syuting lagi. Hari ini kita syuting sama Kak Bill. Welcome. Setelah berapa tahun ya? Welcome Bill. Setelah 1 tahun. Oh. Mantap. Terakhir tahun berapa? Terakhir 2021, Mas. 2021 ya. Oke, Sekarang begitu. 2022 ya. 2022. Nah, kita mau bahas agak beda nih. Biasanya kan kita mau bahas tentang kesaksian ya. Iya. Ya, banyak kesaksian di Millennial Baper ini yang sudah memberkati juga banyak orang. Tapi kenapa kita undang Kak Bill hari ini? Karena kemarin ketika kita terpesona. Iya. Oke, Dan terus ingin kepo lebih lanjut lagi. ingin kepo lebih lanjut lagi ya. Dari khotbah tanggal berapa itu khotbah itu? Saya lupa, Mas. Minggu pertama itu. Minggu pertama. Minggu pertama di minggu bulan pertama Februari. Februari. Oke, Ya. minggu pertama bulan Februari beliau khotbah tentang roh antikris. Wah, ini keren. Ya. Serem. Orang tahu antikris, tapi ternyata dia punya roh. Rohnya. Itu. Nah, itu yang bikin kita kepo. Penasaran. Gitu. Nah, Siap. sebelumnya nih guys, gitu. Kita tahu lah, banyak banget sekarang hari-hari ini ngomongin tentang akhir zaman. Iya. Salah satunya gembala kita, ini punya channel akhir zaman tuh ditonton ratusan ribu orang. Kayaknya seneng banget akhirnya. Terus kedua juga mungkin ada pendeta Aruna. Iya. Nah, tetapi tuh semua itu ngomongin tentang antikrisnya. Iya. Nah, kita sekarang ada dengan sesuatu yang beda nih. Bukan antikrisnya, tapi rohnya. Antikris. Nah, Nah, sebelum itu nih gue pengen tanya dulu. Kan biasanya seorang, kalau lagi pandemi gini lebih bagus tuh kayak lu tuh bawain tentang pengharapan. Iya. Iya gak sih? Kekhawatiran. Bawain tentang kekhawatiran. Kok lu tiba-tiba di pandemi gini bawain tentang antikris, roh antikris. Antikris. Bisa dijelasin nggak kenapa lu bawain? nah, iya itu oke. kenapa itu? Jadi gini, guys. Kenapa sih? Bener banget, kenapa nggak kekhawatiran, kenapa nggak pengharapan, apalagi pandemi, ya kan, tambah lagi Omikron, gitu. Kenapa nggak itu? Karena sebenarnya bukan kehendak gue yang jadi, tapi kehendak Tuhan, gitu. Sebenarnya gue sebagai pengkhotbah ya, lo kan lo berdua juga pengkhotbah, pasti lebih seneng apa yang jemaat seneng lah. Iya, kebutuhan jemaat ya. Iya kan sih? Iya, benar, setuju. Kekhawatiran, pengharapan itu semua orang lebih seneng. Khotbah-khotbah motivasi itu banyak banget disenengin. Iya. Gitu. Tetapi gue sebagai yang pengkhotbah juga bakal capek banget kalau khotbah nggak sesuai arahan Tuhan. Jadi maksa hanya untuk menyenangkan orang. Iya. Nah, oleh sebab itu jadi gue setiap khotbah itu akan selalu tanya ke Tuhan apa yang harus gue bawain. Nah, waktu itu pas banget minggu pertama itu gue nanya ke Tuhan apa, dan memang di hati itu dapatnya awal soal berhala. Gitu, gue bingung kenapa berhala, apa hubungannya? Iya. Berhala tuh maksudnya apa sih? Gitu, Iya. gue makin gue dalemin, ternyata Tuhan bukain soal roh antikristus. Oh. Gitu. Nah, jadi disitulah makanya yang bikin gue jujur gue sebagai yang bikin khotbah sendiri pun mind blowing. Maksudnya kaget juga loh, kok bisa sampai ke sini ke roh antikristus. Dan ternyata memang setelah gue dalemin, emang roh antikristus ini udah bisa dibilang menguasai dunia dan tanpa disadarin. Nah, ini yang ngeri. Itu bahaya itu, tanpa disadari. Gitu. Jadi itu latar belakangnya kenapa gue bawa roh antikristus. Jadi sebenarnya satu, tuntunan Roh Kudus, kedua memang urgensinya. Gitu, guys. Jadi istilahnya bukan hanya sekedar hidup kita dituntun sama Tuhan ya, tetapi ketika kita berkhotbah pun penting untuk karena gue pernah tuh kalau ketika namanya khotbah nggak sama tuntunan gitu kan, mau apa kayak pengen buru-buru turun dari mimbar gitu kan. Gue juga pernah gitu. Ya kan? Kayaknya idealis kita aja gitu kan. Nih kok Roh Kudus nggak ada gitu kan? Enak banget kan? Padahal Tuhan mau sesuai kebutuhan tuh jemaat ya. Bener. Tapi kita idealis gitu. Terkadang kan yang namanya kebutuhan itu nggak selalu enak. Iya, setuju. Iya kan? Betul. Kayak divaksin kan ya nggak enak kan? enak, Tapi butuh gitu. Tapi butuh. Kebutuhan kita, guys. Nah, Ya. sebelum masuk lebih dalam lagi nih, kok lo tahu ini tuh kehendak Tuhan ngobrolin tentang roh antikris. Sedangkan kalau kita lihat harusnya nih, kalau menurut gue, pendapat gue nih ya, Tuhan itu ngeliat anak muda nih, harusnya permasalahan orang tua, kan, hati bapak. Wah, itu udah enak banget tuh ya kan. Luka batin. Habis khotbah langsung altar call. Ya kan? Oke. Kok lo tahu tentang roh antikris ini? Padahal lo tahu ini mungkin banyak gak disukai nih kehendak Bapak buat
di bagian waktu itu ibadah banyak generasi anak muda ya. Iya. Ya kan karena for information bahwa di Kamboja ini ibadah yang keempat yang kelima itu mayoritas itu anak muda semua gitu kan. Oke. Kenapa taunya? Taunya dari mana gitu ya? Iya. Oke, pertama udah pasti ya. Ini mungkin basic ya. Yang pasti kita nggak tahu kehendak Bapa itu pasti nggak melanggar firman-Nya itu sendiri kan. Iya. Gitu kan. Karena roh antikristus itu memang alkitabiah. Memang ada di dalam Alkitab. Gitu kan di 1 Yohanes. Mungkin teman-teman yang nonton bisa cek sendiri gitu ya. Nanti kita akan masuk di situ tuh. Iya, mantap sekali. Jenis-jenisnya lah. Gitu. Dan kedua, memang ini mungkin subjektif ya. Ini gue sendiri yang ngerasain. Jadi memang kalau bagi gue itu kalau memang itu kehendak Bapa biasanya yang damai itu bukan pikiran tapi hati gue, perasaan gue. Jadi bisa dibilang kalau memang bukan kehendak Tuhan biasanya akan gelisah di dada gue gitu. Kayak ada yang ganjel, kayak ini salah gitu. Nah tetapi waktu gue dapet soal antikristus mungkin pada waktu itu satu hal yang gak enak. Jujur waktu itu gue sempet ngomong sama Ino karena Ino waktu itu nemenin gue di depan. Gue bilang, "No, ini materi berat," gue bilang gitu. Ini materi berat karena orang nggak biasa dapat materi kayak gini sehari rutinitas hari Minggu gitu. Gue bilang ini berat. Tapi gue nggak bisa, harus tetap bawain ini. Walaupun hati gue dalam arti pikiran gue nggak enak, tapi hati gue damai. Nah dari situlah gue tahu ini emang kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ya. Gitu memang dari situ yang firman Tuhan, kedua dari subjektivitas gue. Gitu dan ketiga kita lihat untuk tahu sebuah ini benar atau enggak kan Tuhan Yesus juga bilang lihat tanda-tandanya kan. Dan kalau kita perhatiin tanda-tandanya dunia ya memang udah mengarah ke akhir zaman. Bukan cuma soal bencana alam, memang bencana alam salah satu tanda, betul. Tapi penyesatan juga adalah salah satu tanda dari akhir zaman. Nabi palsu segala macam gitu. Jadi gue tahu ini memang Tuhan lagi bicara ini. Gitu guys. Dan sebenarnya kalau kita lihat confirm juga ya sama khotbahnya Bapak ya. Iya. Pak Yongki ya. Jadi ada kayak relasinya gitu, kayak benang merahnya gitu. Jadi Pak Yongki di hari di jam paginya, Bill di jam sorenya, dan itu ternyata confirm gitu. Dan lo nggak janjian kan sama bokap? Enggak lah, masa janji. Nanti buat Bapak tapi ntar aku ngomong marah. Aku nggak gitu kok aku. Enggak, tapi itu berarti benar gini. Berarti itu adalah sesuatu yang dimana itu confirm itu dari Tuhan. Iya. Dan itu nggak relate itu bahasanya. Kalau kita pikir berat ya, cuma ternyata jemaat mungkin lagi butuh. Tanpa sadar gitu. Nah, ini sebelum masuk menu utamanya kan. Apa sih itu roh antikris? Nah, pasti kan ini sesuai kehendak Tuhan. Berarti apa sih sebetulnya yang buat lo tuh jadi gelisah? Ini Arjen nih, anak muda mungkin tweetnya nih, Arjen gua harus ngomong nih gitu. Apa sih kegelisahan sekarang gitu? Mungkin lebih gue ceritain ke latar belakang gue dulu kali ya. Boleh. Kenapa gue bisa tertarik dan mungkin Tuhan percayakan materi ini ke gue. Nah itu. Karena memang dulu kurang lebih mungkin 11 tahun lalu kali ya, belasan tahun lah kayak kurang lebih. Emang gue itu sempet, jadi gue di satu sisi cinta mula-mula lagi gitu ya ke Tuhan, nemuin berjumpa, tapi satu sisi ada namanya gue nggak ngerti apa itu dari Tuhan, apa dari iblis, gue nggak ngerti, tapi jadi ada keraguan sama Alkitab itu sendiri. Jadi gue mempertanyakan firman Tuhan. Jadi gue jadi punya satu ketakutan, apakah Tuhan itu benar-benar ada? Dan apakah Tuhan yang gue sembah ini benar-benar Tuhan? Itu gue benar-benar jadi takut banget di situ. Karena keadaan nggak ya? Gue nggak ngerti deh itu karena keadaan apa emang karena sifat gue yang overthinking gitu ya. Jadi gue benar-benar jadi mempertanyakan titik komanya Alkitab. Jadi gue mau mempertanyakan. Gue jadi kritis banget. Iya. Gitu. Emang bener nih jumlah-jumlahnya sampai jumlah. Misalnya kalau di Perjanjian Lama suka ada jumlah pasukan ini itu bisa angka-angka tuh muncul ya. Ini angka settingan gak sih? Itu loh. Itu kayak gitu-gitu. Gua akhirnya jadi orang yang bisa dibilang mempertanyakan ini. Paranoid, lebih ke paranoid. Gue takut salah. Gitu karena sifat gue kan emang cukup perfeksionis. Jadi gue takut salah. Jadi gimana ya? Jangan sampai gue udah beriman, gue salah nih iman gue. Misalnya gitu. Akhirnya dari situ gue belajar dan akhirnya memang ternyata udah ada benih fondasi kayak gitu. Akhirnya gue jadi benar-benar
mungkin tertarik ya sama-sama dunia-dunia apologetika segala macam. Oke. Gitu. Pembelaan iman Iya, Kristen. pembelaan iman Kristen. Justru gue suka banget ada satu filsuf yang ngomong, justru kepastian itu datang dari keraguan. Gitu. Lo harus ragu dulu untuk tahu itu pasti. Oh, istilahnya gitu. Jadi Revel Gilbert. Oh, bukan. Kalau nggak salah namanya Jujun deh. Serius. Jujun filsafat ilmu, Bos. Bukunya. Profesor dia, profesor. Saya kenalnya Duduy. Iya, Pak Jujun, Profesor Jujun. Kalau nggak salah namanya ya. Artinya Jujun banget ya. Ya. Gitu guys. Jadi itu basicnya itu gitu. Tadi pertanyaannya apa? Lupa gua. Jadi berarti berarti dari situ sebelum masuk menu utamanya lagi nih. Berarti mungkin bisa salah nggak gua? Salah satunya roh antikris berarti adalah membuat orang tuh bisa nggak percaya sama Tuhan. Iya, itu kritis, menyangkal jadi. Dan emang akhir-akhirnya anak muda memang semua kritis semua ya. Betul. Semua tuh harus di make sense. Iya, make sense. Di search di Google. Nalar. Pastor ngomong ini benar nggak sih? Iya. Zaman sekarang tuh zaman kritis. Berarti memang relevan ya. Relevan banget. Apalagi kalau gue perhatiin dari salah satu bagian khotbahnya, Bill ini lo ngebahas tentang ini kan apa namanya, dari misalkan dari 7 orang anak muda, 7 orang deh bukan manusia. Iya, istilahnya sebandingannya gitu, bandingannya 7 manusia itu yang salah berjalan bareng, salah satu mungkin terindikasi tidak percaya kan Tuhan. Betul. Kalau enggak tidak beragama lagi. Tidak beragama. Agnostik. Iya, istilahnya gitu. Jadi itu kayak virus ya. Terus dan makin banyak. Enggak, ditambah lagi gini, apalagi anak zaman sekarang ini kritis mempertanyakan. Parah. Kalau zaman dulu kita dibilang diam, nurut aja. Nurut. Setelah minggu nurut. Benar. Nurut gitu. Iya. Lalu misalnya kalau sekarang diem, kenapa diem? Iya. Ada pasti ada tanya kenapanya. Ya kan? Kalau kenapa tuh emang ada why-nya itu. Why-nya. Padahal kalau dulu ya diem kita. Terus denger dia baca kitab Tuhan, bahasa Israel membinasakan banyak orang. Kenapa Tuhan kok begini? Ya. Nah, itulah salah satu yang jadi senjata orang ateis untuk menyerang kekristenan adalah kenapa Tuhan kok kejam gitu. Itu salah satunya memang gitu. Kayak gini Will, sekarang kan tadi kita ngomongin roh antikris. Sedangkan kalau kita ngebahas dulu kayak bokap, Pak Aruna, banyak lagi sama Tuhan lainnya, itu ngebahas tentang antikris. Antikrisnya. Antikrisnya. Iya. Oke. Bedanya itu apa? Nah, oke. Roh antikris seru nih. Dengan antikris. Ini udah apakah sama? Main course. Apakah sama kayak misalkan Allah, ada roh Allah? Of course it's different. Ini beda banget. Apa antikris yang bikin gempa bumi gimana? Apa antikris yang sekarang bikin vaksin lagi terbang naik pesawat nyebarin Omikron gitu? Itu nggak tahu apa tuh. Kan gitu. Sebenarnya itu jelas beda ya. Kayak pas di khotbah gue kan memang antikris itu orangnya. Antikris itu orangnya gitu. Nah, nggak mungkin ada antikris kalau nggak ada rohnya. Harus ngerti dulu nih di situ. Jadi antikris itu manifestasi dari roh antikris. Berarti antikris perwujudan. Iya. Rohnya itu spiritnya. Spiritnya. Nah, roh itu jangan hanya dipikir itu dunia gaib. Tapi itu bicara juga soal pengaruh gitu. Jadi itu ngomong soal bukan hanya metafisika ya, maksudnya supranatural nggak gitu juga. Jadi kayak lo nonton film lo lagi belajar soal sesuatu, akhirnya lo jadi berpikir, oh iya Tuhan nggak ada ya gitu. Kan nah itu ya akhirnya itu yang namanya roh antikris. Gitu. Nah, dan itulah yang lebih berbahaya dibanding antikris sendiri. Istilahnya gini, makanya kalau mau menangkal mau menyelamatkan generasi kekristenan di dunia ini, yang harus dihantam itu roh antikrisnya, bukan antikrisnya. Kalau roh antikrisnya udah keluar, itu udah telat. Paham nggak? Kalau antikrisnya udah keluar, udah telat. Gitu, makanya yang harus kita nih ributnya ini istilahnya ribut pengaruh nih. Iya benar. Bagaimana kita mempengaruhi dunia, makanya Tuhan Yesus bener banget garam dan terang. Iya. Gitu guys. Enggak, berarti gini, bisa dibilang gini. Kalau lo bilang roh antikris itu yang mempengaruhi, ya kan? Berarti setiap manusia itu berpotensi jadi antikris dong. Oh bisa. Kalau kita nggak, makanya kenapa kalau gue pribadi
sebagai pembina anak muda gitu ya, gue akan tanamin itu namanya dasar-dasar kekristenan. Iya. Jadi gue nggak main motivasi, gue nggak main Tuhan Yesus baik atau apa. Gue akan hantem terus nih doktrin, karena itu pagernya. Iya, gitu untuk menangkal roh antikristus itu. Gitu. Bener, karena orang potensi jadi antikristus itu bener, karena antikristus kan nggak cuma berbicara elit global atau tapi orang yang menolak Kristus. Ya kan banyak orang kan di dunia cinta Tuhan jadi lawan Tuhan. Nah itu. Dikata-katain lah Kristus dan lain. Dan itu ternyata ada bahan bakarnya awalnya. Rohnya itu. Makanya kalau kita nggak dari sekarang kita perang lawan rohnya, kekristenan bisa hilang. Sekarang apalagi banyak film yang sering propaganda. Wah itu. Propaganda tentang agama tuh kayak udah nomor keberapa sekarang gitu. Betul. Wah itu betul banget. Sekarang terus. Jadi apalagi kayak misalkan kayak film-film tentang Yesus. Gitu kan. Jadi kan kalau di Alkitab itu kan kita lihat bahwa dari umurnya Yesus yang berapa tahun? 33 tahun. No. Satu kecil di Bait Allah tuh 12 tahun sampai di umurnya 30 tahun kan tuh jeda waktunya nggak ada. Ya kan? Emang karena Alkitab itu bukan buku sejarah, buku teologi. Iya. Nah, itu yang hari-hari ini tuh orang-orang tuh sedang meneliti dari 12 tahun sampai ke 30 itu Yesus ngapain aja? Sekolah teologi kan? Iya. Pada akhirnya ada yang bilang bahwa Yesus itu menikah. Bahkan ada yang bilang gay. Yesus ada yang bilang gay. Kacau sekali. Ya kan? Dan itu kalau anak-anak kecil yang nggak tahu doktrin, habis. Yang nggak pernah kenal namanya bukan ilmu ya, tapi doktrin dasar. Selesai. Dia nggak punya pegangan. Kayak lu dulu itu yang lu alamin kritis. Dapat dihajar itu, udah bisa. Bingung gitu. Nah berarti bisa dibilangin dong, lo setuju gak? Menurut lo bener kayak gini, ternyata kebutuhan generasi sekarang ini di khotbah-khotbah itu bukan hanya sekedar pemulihan luka batin daripada orang tua, tapi pengenalan akan Tuhan. Benar banget, itu udah wajib. Makanya gue kalau khotbah di youth, gue udah gak peduli orang suka apa enggak, gue hantemnya apa? Saat teduh. Keintiman itu. Gue gak main nanti Tuhan akan pulihin lo, Tuhan akan berkati lo. Itu memang ada. Itu emang nggak salah, itu emang alkitabiah. Tetapi bagi gue, prioritas gue adalah mengajarkan ke teman-teman, ke jemaat itu ya, untuk kita benar-benar punya pegangan iman. Fondasi imannya itu harus kuat. Gitu, karena sekarang itu benar-benar pengaruh dunia tuh udah beda banget. Dengan mudahnya lu meninggalkan Tuhan. Sekarang kan kita udah tahu ada negara-negara yang dulunya Kristen banget. Sekarang salah satu penyumbang ateis terbesar di dunia. Istilahnya gitu kan. Karena apa sih? Ya kemajuan kan. Gitu, kemajuan teknologi, mereka makin kaya atau segala macam, ya udah lupain Tuhan. Istilahnya gitu. Kalau dulu ngerang-ngerang ya sekarang ya gitu deh. Ingat banget kata-kata Paniko dulu. Kalau dulu Tuhan makin diberkati. Tuhan makin diberkati. Tuhan. Itu kan serem ya. Jadi kayak serem ya. Tuhan. Tuhan. Parah gitu. Sedangkan yang kalau ajarin gitu sama gue pribadi bahwa kita ini harus hidup di dalam kedaulatannya dia. Betul. Bener gak sih? Bener banget. Nah, menarik nih tadi Bill ngomongin tentang saat teduh kan Doy. Nah, itu saat teduh, kalau menurut lo saat teduh yang bener tuh gimana? Karena mungkin banyak anak-anak muda sekarang terpengaruh sama antikris karena dia nggak punya saat teduh yang bener. Dan saat teduh seperti benteng tentunya. Itu. Benteng ya. Mau dihantam apa nggak bakal kena. Bener. Lu lagi sakit hati, lu lagi di ghosting, lu saat teduh. Ada kedamaian. Nah saat teduh menurut lu yang bener tuh karena kan biasanya orang nih berdoa doang pagi abis berdoa udah selesai dan seperti kayak ritual jadinya dan kalau gue ngasih teduh gue kayak merasa bersalah jadi seperti itu hati nurani gitu. Saat teduh yang benar tuh gimana? Menurut gue saat teduh yang benar itu adalah dimulai dari kesadaran. Lu sadar dulu bahwa lu ini nggak bisa hidup tanpa deket sama Tuhan. Itu dulu yang harus disadarin tuh gitu. Saat itu udah mulai sadar, barulah kita main teknisnya. Nah ini gue nih ngikutin sampai sekarang adalah dari bokap gue. Dari bokap juga dapat dari Billy Graham kalau nggak salah. Jadi ada 3 tahap dalam saat teduh.
Tahap yang pertama adalah disiplin bersaat teduh. Jadi untuk lu bersaat teduh, lu harus paksa diri dulu memang. Lu nggak bisa nggak maksa diri, pasti harus paksa diri. Karena nggak enak. Betul. Makanya gue bilang ke anak-anak youth gue adalah, yuk minimal 15 menit aja sehari. Ayo harus setiap hari, tapi 15 menit aja nggak is oke. Atau lu cuma mungkin kuatnya 5 menit, nggak apa-apa. Yang penting lu setiap hari belajar disiplin dulu. Dari disiplin itu akan timbul rasa suka. Lu mulai suka bersaat teduh, lu mulai ada kebutuhan kayak tadi gitu loh. Kayak misalnya, kalau belum saat teduh kayak ada yang kurang nih guys. Gitu kan. Nah, dari kesuka itu akhirnya lu jadi kenikmatan bersaat teduh. Dari situ lah lu bisa berjam-jam di saat teduh gitu loh. Gitu guys. Jadi menurut gua nomor 1 itu ya harus kesadaran dulu. Baru sadar, baru berlatih untuk saat teduh. Berarti goalnya harus menikmati Tuhan. Itu Tuhan. Ginosko. Jadi gak cuma nyanyi lagu rohani, ya kan? Tapi benar-benar kayak menghidupi, kayak kita mengkusuk lah, mengkhususkan. Itu. Kados. Jadi jangan cuma sekedar bangun tidur berdoa nih. Iya. Ya kan? Orang terkadang sedang tidur baca berapa ayat, baca berapa ayat, selesai berkati hari ini. Jadi fokusnya ke diri kita, makanya perlu penyembahan. Perlu PPW, sangat perlu. Perlu banget. Karena Tuhan cari penyembah, bukan pendoa. Karena banyak orang yang berdoa itu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau penyembah itu benar-benar nyembah sama Tuhan. Itu brother. Nah, seru sekali ya. Apa namanya? Balik ke topik lagi. Topik nih. Menurut lo nih Bil ya, manifestasi dari orang yang terpengaruhi oleh roh antikris tuh kayak gimana sih? Manifestasinya itu apa aja? Bener ya? Berarti masuk ke jenis-jenis antikris kali ya gitu ya? Mungkin orang gereja tapi nggak sadar. Nggak sadar kalau dia itu antikris. Udah terinfluencer. Antikris. Wah si antikris. Ayo jadi kayak nggak sadar gitu ya guys ya. Tinggal mau bikin member aja ya. Nah inilah menurut gue yang apa tadi seperti yang gue bilang, roh antikrisis itu justru lebih berbahaya dibanding antikrisis sendiri. Karena nggak kelihatan dan lu nggak sadar tiba-tiba gue udah antikris nih bos, gitu loh. Makanya dosen gue bilang kan ateis itu ada 2 macam. Kalau ini kita ngomong ateis. Ateis itu ada yang teoritis, praktis. Kalau teoritis itu yang belajar. Ya, contohnya Richard Dawkins dengan bukunya God Delusion. Nah, itu dia orang pembelajar, dia ahli biologis. Dia bilang, "Oh, ini delusi." Ya, Tuhan itu cuma halusinasi manusia. Coki kalau di Indonesia. Ya, mungkin begitu kali ya. Mungkin dia baca juga tuh buku. Gitu ya. Terus ada yang praktis. Praktis itu yang orang yang datang ke gereja tapi sebenarnya nyangkal Tuhan. Dia nyangkal kedaulatannya. Dia hidupnya nggak sesuai dengan aturan-aturan dan firman Tuhan. Nah, itu bisa dibilang ateis. Gitu. Nah, antikris juga sama kayak gitu sebenarnya. Jadi mungkin dia datang ke gereja, mungkin dia ikut kegiatan rohani, tapi sebenarnya dia lagi nyangkal kuasanya Tuhan. Dia cuman, maaf ya, kalau mungkin orang Farisi kali ya. Farisi yang cuma datang beribadah, tapi sebenarnya banyak kemunafikan di dalam diri. Anak yang hilang. Ya, bisa dibilang gitu, yang sulung, yang sulung di dalam rumah hilangnya. Nah, kalau mau baca jelasnya itu ada di 2 Timotius 3 kalau nggak salah. Kalau gua salah ya tolong dikoreksi, tapi di 2 Timotius soal ciri-ciri akhir zaman. Itu jelas banget di situ. Jadi dia udah mulai mencintai uang, hamba uang, dia udah mulai nggak tahu terima kasih, begini-begini, dan mereka beribadah. Dicatat di situ Paulus bilang mereka semuanya beribadah tapi sebenarnya menyangkal. Nah, itulah yang menurut gue yang roh antikristus yang kayak begitu. Itu manifestasinya. Itu manifestasinya. Dan itu lebih mengerikan, guys. Gitu. Gitu, guys. Jadi roh antikristus itu bikin sebenarnya kita nggak sadar ya, cuman nggak sadar. Jadi kalau kita ternyata saat ini datang ke gereja dengan keadaan seperti itu, apa itu yang 2 Timotius bukan Korintus, guys. Penyembah berhala. Gimana mikir lagi gimana nih? Mungkin nanti Arya bisa tampilin ayat-ayatnya di layar ya. Apakah dia sadar? 2 Timotius nih. Apakah dalam tubuhnya Roh Kudus? Nggak tahu. Gitu guys, mengerikan sekali. Jadi itu gak cuma sekedar ajaran sesat ya? Enggak. Ternyata spirit yang dimanifestasikan gitu ya? Itu. Ya, ini merusak gereja, bos. Ngeri.
bisa dibilang gini kan? Kan kalau misalkan kalau kita lihat dulu Korea Selatan itu adalah negara Kristen yang paling berkembang, apalagi dengan Yonggi-cho ya. Yonggi-cho kan gerejanya luar biasa kan. Berkat Tuhan. Bahasa apa namanya? Ya itu dia. Oh itu bahasa. Ya itu dia. Nah, berarti dengan kata lain, dengan berkembangnya K-pop, berkembangnya budaya-budaya yang dimana mereka tuh kayak mementingkan diri sendiri berupa, bisa dibilang itu terpengaruh dong ya dari terinfluencer dari roh antikris gitu bro. Nah, gue sorry bener ya, gue nggak mau diserang sama K-popers ya gitu, karena nggak semua K-popers itu ya santai-santai. Jadi K-popers itu kan di dalam wadah entertainment. Sedangkan kita tahu nih ada entertainment besar, namanya itu nama yang berlogo antikris gitu. Yang sangat fundamental banget gitu. Jadi kita tahu dan itu ada film anak-anak di situ. Begitu. Jadi itu yang mempengaruhi orang-orang untuk meninggalkan gereja. Bisa dibilang kayak gitu gak? Jadi sebenarnya memang gue kan masih dalamin juga ya antikristus. Cuman kalau menurut gue sebenarnya awalnya itu enggak. Jadi sebenarnya awalnya kenapa mereka pada ninggalin gereja? Awalnya bukan karena roh antikristusnya dulu. Gitu. Jadi awalnya itu karena nyaman dulu biasanya. Jadi istilahnya orang Kristen yang buka celah untuk roh antikristus itu masuk. Gitu. Jadi kan Tuhan Yesus bilang kalau di waktu di Taman Getsemani dibilang berjaga-jagalah jangan sampai tertidur. Ya kan? Karena pencobaan kan. Jangan sampai kamu jatuh dalam pencobaan. Istilahnya kayak gitu. Nah, dengan kenyamanan hidup, dengan kenikmatan hidup, mulailah orang terbuai. Makanya kan yang gue tahu, ini maaf kalau salah, boleh dikoreksi. Yang gue tahu memang dulu Korea itu kan Kristen banget, bangkit banget lah setelah Perang Dunia Kedua gitu kan. Akhirnya dia jadi salah satu negara terkaya kan sekarang. Nah mungkin dulu itu karena miskin mereka cari Tuhan banget. Akhirnya Tuhan bekerja, Tuhan tolong segala macem. Jadilah mereka makmur. Waktu makmur inilah yang generasi selanjutnya ini yang lupa istilahnya. Gue waktu itu kalau nggak salah Ino pernah ngomong nggak ada jumbatannya istilahnya ya, nggak di jumbatannya. Akhirnya mereka jadi nyaman tertidur, akhirnya buka celah kekristenan di sana. Masuklah roh antikristus dengan mudah jebret gitu. Jadi bukannya roh antikristus dulu enggak. Kan istilahnya gini loh. Waktu itu gue di kampus debat, bukan guanya tapi teman-teman kelas tuh debat, bisa nggak orang Kristen kerasukan setan? Ya kan? Ada yang bilang Kristen mana dulu nih? Betul, istilahnya. Apakah dia buka celah tuh? Itu maksudnya kayak ada yang bilang ada pendeta saya. Ada saya pernah lihat pendeta kerasukan setan. Nah, ada yang debat lagi. Pendetanya gimana dulu hidupnya? Istilah kayak gitu loh. Akhirnya dijadiin apa? Dijadiin UTS waktu itu. Sama dosen gue jadi UTS. Gitu. Nah, waktu gue dalemin emang ya orang percaya, dibilang orang percaya itu bukannya orang yang KTP-nya Kristen, nggak bisa. Orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, itu dia. Melakukan kehendak Tuhan, guys. Oke, jadi antikris bekerja ketika orang-orang ini berarti udah som-som kuku lah. Buka celah. Hidupnya nyaman. Nah, ada satu penulis ngomong gini, ada tokoh gue lupa namanya siapa. Jadi dia meneliti ternyata orang-orang yang tinggal di negara maju, yang udah mapan hidupnya, orang yang banyak menyangka Tuhan gitu. Betul. Negara-negara maju yang hebat, Eropa, banyak penduduknya yang menyangka Tuhan. Rata-rata sebagian besar gitu. Sedangkan orang-orang yang biasa, malah orangnya yang ngandelin Tuhan gitu. Jadi sebenarnya kayak perlu sebuah regenerasi di mana untuk tetap menceritakan tentang Tuhan. Itu. Karena kalau kita lihat benar gak sih kejadian ini sebenarnya udah kejadian di kitab Hakim-Hakim, bro. Iya gak sih? Betul. Ketika Yosua mati, udah selesai. Cerita udah putus tuh. Putus. Makanya nggak ada yang nerusin. Nah, karena tidak ada jembatan itulah, roh antikris bisa masuk. Itu. Jadi bener banget. Dan makanya kita inilah agen-agennya. Karena di kitab Yosua itu, apalagi yang terakhir atau di Data Kanaan, Tuhan kan suruh bilang kan, bersihkan dari keturunan siapa tuh? Kanaan lah. Orang-orang Kanaan. Karena bisa terinfluencer kan. Karena bisa terkamir gitu. Sinkritisme. Nah itu. Tapi malah nggak dibersihin semuanya. Akhirnya jadi kacau. Pada akhirnya dan emang terus
Dan emang kan Tuhan bilang ajarkan juga kan, renungkan Taurat Tuhan. Dan ajarkan. Ya emang diterusin, tuliskan, ajarin apa sih? Memang dia orang Israel di abang-abang pintu ya di dapur, lalu tulisan Taurat. Gitu, emang harus gitu. Dan penting kita banget tuh. Dan kita nih semua yang menyaksikan itu wajib untuk meneruskan. Dan keadaan sekarang emang lagi urgent. Parah banget ya kan? Parah. Semua nyaman dengan keadaan entertainment ya kan? Iya. Dan nyaman sekali. Kejahatan itu motifnya makin gak jelas. Iya, aneh-aneh. Gue nonton filmnya FBI, Mindhunter namanya. Dia bilang semakin modern istilahnya. Ini tahun 70-an ya. Filmnya latarnya tahun 70-an. Kan udah hitungannya udah modern ya. Iya. Dia bilang motif kejahatan semakin modern ini semakin gak jelas. Orang tuh bisa bunuh orang main bunuh aja. Tanpa alasan. Gitu loh. Nah makanya bener banget. Makin sekarang ini kan udah makin aneh. Yang namanya makin pornografi juga udah gampang banget diakses. Udah. Yang kedua yang ini juga gay. Iya. Dulu waktu kita masih SMP ya, orang yang feminin diumpet itu. Betul. Gak berani ngelakuin jati diri. Digebukin bro bisa. Iya. Bisa sekarang gue terakhir. Iya. Pride banget ya. Pride banget gitu. Kebanggaan banget. Jadi sebuah kebanggaan banget karena itu. Nah itu soal gini gitu kan. Itu juga termasuk manifestasi dari Roh Antikris. Karena salah satu khotbah lo tuh ngebahas itu tuh dalam ini. Sebenarnya LGBT ya lebih tepatnya. LGBT sebenarnya bukan. Dalam arti selama mereka nggak berusaha berusaha untuk mengubah firman Tuhan. Karena yang gue kemarin bahas di khotbah, orang-orang yang mendukung LGBT itu berusaha untuk mengubah firman Tuhan. Itu yang menurut gue ini penyangkalan berarti namanya. Kalau memang maaf kan kalau kita sebagai orang Kristen berarti kan itu penyimpangan. Kita nggak bisa terima itu sebagai hal yang normal. Kita kan normalnya wanita dan karena kita baca Alkitab yang benar ya kan. Betul. Nah, sedangkan mereka diubah. Itu kata-kata yang Sodom dan Gomora bahkan yang biar aku hampiri gitu kan. Betul. Itu diubah sama dia. Daud dan Yonatan dibilangnya bisex misalnya gitu. Kan kayak gitu-gitu. Nah ini yang menjadi menurut gua inilah namanya Roh Antikristus. Menyangka. Jadi gay-nya sendiri sih gue bukan. Gay-nya sendiri itu hanya dosa tertentu aja. Iya itu LGBT itu emang dosa aja. Tuhan sembuhkan lah. Betul. Tapi itu bukan Roh Antikristus. Tapi waktu dia mau acak-acak firman Tuhan, itulah Roh Antikristus. Jadi Roh Antikristus itu roh yang goalnya adalah melawan kedaulatan Tuhan. Itu membuat anak-anak segala dari percaya nggak percaya bahkan melawan Tuhan. Segala sesuatu itu, sesuatu apapun itu. Karena kayak gue punya anakku kan lesbi kan waktu itu, tapi udah bertobat puji Tuhan. Salah satunya juga mungkin karena dengar VOP daripada Bapak Billy gitu kan. Nah dianya itu tetap beribadah kepada Tuhan. Betul. Gitu berarti kan yang istilahnya ini sama juga kayak dosa mencuri, dosa sama aja. Ya kan yang dimana nih ya tinggal tunggu mereka bertobat. Betul. Jadi kalau namanya LGBT itu bisa diindikatorkan dikuasai Roh Antikris ketika dia mengubah firman Tuhan. Itu waktu dia punya niat, gue mau ubah nih firman Tuhan. Dan dia menolak Tuhan sendiri berarti kan. Betul. Pokoknya segala sesuatu yang menyangkal akhirnya menjauhkan lu dari Tuhan. Kalau emang gadget lo itu bikin lu jauh dari Tuhan, bisa jadi Roh Antikristus, Bos. Istilahnya kayak gitu loh. Kalau cewek lu Roh Antikristus pakai cewek lu untuk jauhin Tuhan, istilahnya gitu. Misalnya kalau kekayaan lu, uang lu, itu juga bisa dipakai juga. Itu ngeri sekali. Nah, kenapa tadi kita ngebahas tentang LGBT mengubah firman Tuhan. Sebenarnya kayak kemarin Bill ini bilang bahwa ternyata tuh udah ada Alkitabnya ya. Ada Gay Bible. Nih teman-teman bisa lihat nih di atas nih. Mungkin nanti bisa akses khotbah saya yang belum nonton. Linknya di Arya. Nanti Mas Arya kasih linknya di atas di bawah atau di mana terserah. Yang terlihat ya. Di description. Linknya di description juga boleh. Di description. Karena ternyata sampai segitunya LGBT ya. Dan Alkitab itu sah di Amerika. Ada sebagian. Kita bisa ya. Gue nggak tahu kalau nggak salah di tahun 2012 juga dia pernah keluarin NIV Pelangi. Oh iya, betul. Nah, NIV Pelangi itu, maksudnya saya bukan NIV Pelangi. Kalau kita kan ada versi King James Version. Iya. Kalau mereka
Queen. James version Queen. Ya, jadi bukan King tapi Queen James version. Nah, banyak kata-kata kayak Sodom dan Gomora itu yang kayak mana ini biar aku hampiri, gitu kan, biar aku pakai. Iya, nah, kata-kata pakai itu diubah sama dia. Tujuannya bukan pakai cowok sama cowok, enggak. Cuman mengenal. Cuman ini aja, cuman kayak hukum enggak gitu, hukum aja gitu. Nah, cuman itu. kayak gitu. Jadi banyak kata-kata yang menyudutkan Alkitab itu melarang gay, kayak baru juga ngomong gitu kan. Orang yang apa tuh namanya? Berut apa kalau bencong tuh bahasa Alkitab tuh? Apa sih namanya? Burit ya. Pemburit. Gue juga sama King James itu juga. Dan itu kita diterima. Queen James itu. Dan itu juga itu pembaharuan dari King James. Kalau nggak salah covernya pelangi ya. Pelangi. Ya itu dia. Makanya guys, hati-hati kalau beli Alkitab atau download Alkitab yang covernya pelangi. Itu. Iya. Makanya ini butuhnya komunitas ya. Ya itu. Bisa saling mengingatkan, bertanya. Apalagi juga kalau di luar sana kan pemberkatan cowok sama cowok. Iya, ada di bagian negara yang tertentu di Amerika ya. Kalau pendetanya kagak memberkati, penjara sudah. Makanya jangan lihat jadi pendeta di Amerika dong. Tapi ntar buka cabangnya di Amerika ya. Buka cabangnya. Tapi kalau misalnya GBI kan udah jelas, menolak kan jelas. Cuma kita bisa melihat berarti ini gereja tuh benar-benar lagi dihantam sekali. Dihantam habis. Kita kayak ini ke depan gimana? Bahkan di gereja di Indonesia udah ada yang nerima queer teologi itu. Queer teologi. Ada. Gue sempat browsing. Mereka mengakui kami terima. Setelah 2 tahun mereka pelajarin apa segala macam, akhirnya mereka terima. Alasannya kan? Ya itu aja katanya intinya karena mereka udah pelajarin aja istilahnya gitu loh. Jadi mereka udah pelajarin apa segala macam kan mereka terima. Ya gue belum baca banget sih, maksudnya sampai gue teliti belum. Cuma maksud gue, ya mereka mengaku udah terima. Ada gerejanya, gue udah sempet capture kalau nggak salah webnya. Satu gereja di Indonesia udah terima queer teologi. Padahal di Indonesia tuh ibaratnya benteng pertahanan kuat ya. Iya. Kuat banget. Nah ini bahaya, makanya roh-roh antikristus ini yang ngeri banget. Nah, lo tau gak sudah sejauh mana, sehebat apa roh antikris ini udah nguasain dunia nih? Khususnya anak muda. Udah hebat banget. Segala ini kali ya. Segala ini. Dia itu bisa masuk lewat teknologi, udah pasti itu teknologi. Entertain. Bahkan di game sekalipun gitu ya. Itu tuh udah, gue main game, gue kan gamer ya, maksudnya suka main game. Gue tuh nggak pernah nemuin namanya ada game yang tunjukin LGBT. Nggak ada, baru sekarang aja game-game itu ada LGBT scene-nya, bahkan karakter utamanya yang LGBT. Iya, LGBT gitu loh. Film juga. Dulu karakter tuh pasti kan cewek pacaran gitu. Sekarang bisa karakter utama itu pacarannya sama. Nggak usah gitu, nggak jauh-jauh di WA aja stikernya. Stikernya. Iya, emojinya kita lihat. Udah usah. Kita gereja di ke depan ini akan mengalami tantangan besar banget, parah. Makanya gue kalau kita belajar sejarah gereja ya sempat juga ngobrol ya kita juga emang bener ada satu hal yang harus ngedobrak ini semua. Ya mungkin karena ini ke depan udah makin parah. Betul gitu loh. Ya mungkin aja bener kata Paniku Pentakosta ketiga kita nggak pernah gitu. Emang harus ada yang ngedobrak ini nggak bisa. Jadi ada suatu hal yang besar, hal yang ilahi, yang besar, masif, yang benar-benar mengubah pola pikir, perasaan orang. Gitu kayak Pentakosta yang di Azusa Street kan benar-benar langsung masif kan. Terus tahun 70 agak sedikit Pentakosta agak sedikit menurun. Lahirlah karismatik ya kan. Yang 20-an ada revival. Akhirnya iman tumbuh. Nah, apa sekarang nih makin gila nih ini makin parah. Ngiri. Nah, bisa dibilang nggak sih ke depan ini kalau kita kan ngambil kalau Paniko itu ngambil istilahnya adalah Pentakosta ketiga. Dengan kata lain ini akan terjadi kayak final revival gitu gak sih? Bisa. Sebelum Tuhan Yesus datang. Gue sih nggak tahu ya. Gue bukan orang ngefans akhir zaman sebenarnya. Bukan orang yang tapi Anda kayak keadaan sekarang mengarah ke sana kan. Tapi Anda disuruh khotbah itu, Pak. Itu makanya juga gue bukan orang yang ngefans. Harus ini. Gue bukan orang ngefans akhir zaman yang ngikutin banget terus
yang percaya banget gitu loh. Ya percaya sih percaya, cuma nggak banget lah gitu, nggak ini banget. Cuman kalau lihat tandanya emang udah di akhir-akhir bener ini. Udah mengarah parah. Tanda-tandanya gitu. Dan tadi apa yang lo tanya? Apa ada final revival? Mungkin aja. Emang udah sebelum kedatangan Tuhan ya. Betul. Emang kan kalau nggak Tuhan Yesus bilang kalau waktunya tidak dipercepat, tidak ada yang selamat. Itu kan pas di tanda akhir zaman. Coba baca aja. Gitu. Emang kacau, penyesatan makin parah. Hampir lengkap semuanya. Hampir lengkap. Cuma satu doang kedatangan Tuhan belum ada ya kan? Iya. Apa LGBT makin meningkat, uset penyesatan makin parah. Jadi bisa bilang gini nggak, dibilang lo itu khotbah kemarin, juga mungkin Tuhan pakai podcast ini, itu untuk kayak Tuhan tuh lagi ngingetin kita, ingetin merinding. Ya, semoga banyak orang yang nonton, apalagi kayak pester-pester juga membuat Tuhan juga yang serema nih sama Bill juga, biar sama-sama yuk fokus ini gitu. Karena fokus sama hal ini. Iya, karena Tuhan tuh udah pengen, maksudnya nggak ada yang selamat, nggak selamat. Iya, gitu. semua mau selamat. Cuman emang kita ributnya sama roh, sama pengaruh. Kita lagi ribut pengaruh, gitu. Tapi emang benar yang tadi soal frekuensi. Gue juga kaget waktu abis gue khotbah Roh Antikristus. Nggak lama pas gue buka IG, itu ada salah satu pastorgram yang terkenal bahas soal LGBT. Gitu ya, intinya dia bukan berapolog gitu, menentang gitu. Isunya juga sama. Gue kaget, berarti mungkin Tuhan lagi bawanya ke sini. Fokus ke sini. Iya, fokusnya ke Roh Antikristus ini. Karena kita lihat kan media entertain semua itu udah masih parah. Iya. Anak muda tuh udah sangat jauh sama Tuhan. Gue punya murid, kadang gue suka tes tentang Alkitab kan. Gue bilang, murid Yesus saya dia nggak tahu berapa jumlahnya. Itu dasar banget loh. Dasar banget. Misalnya karena pandemi juga mungkin di terakhir suka minggu kelas 5 SD gitu. Wow, misalnya, tapi kalau ngomongin tentang TikTok terbaru, Parboy terbaru, buset. Kan? Paling depan. Gokil gitu. Makanya, nah ini nih mau jadi apa generasi ke depan? Itu. Kalau gereja pun tetap kasih motivasi. Ya kan masih cuman kayak Tuhan kenikmatan aja. Kayak gitu. Gini ya. Toleransi ya. Mengeksploitasi kasih Tuhan. Ya. Gitu. Boleh sesekali. Boleh. Tapi kalau setiap kali kan kayaknya nggak bertumbuh ya. Maksudnya, iya itu. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Iya tahu. Maksud gue. Cuman kan kita harus ada hal lain yang harus dibenahin. Toleransi sama dosa gitu. Toleransi sama itu ngeri sih. Jangan Tuhan ngasih lo gitu. Intinya sih kalau untuk misalnya ada pelaku-pelaku firman atau hamba Tuhan yang nonton, jangan takut kehilangan jemaat. Hanya karena khotbah lu tuh nggak ngenakin. Iya betul. Ya, buktinya ada satu hamba Tuhan, Pak Eras. Oh iya. Khotbahnya nggak enak. Bodoh amat dihajar terus. Tapi di MKG kan dia kan di Atas Gading kan. Iya. Beribu orang nih kan bombardan. Iya, Pak Stephen Tong juga khotbahnya mana ya kan? Tapi jemaatnya banyak. Ya ternyata emang sebenarnya tanpa sadar di dalam kehidupan manusia itu ada kebutuhan di mana untuk mengenal Tuhan itu jauh lebih dalam lagi. Oh iya, harus. Itu yang paling penting. Itu kewajiban, Bos. Wah gila, ini serem banget sih. Jadi teman-teman tuh be careful lah. Jadi Roh Antikristus itu bisa pakai siapapun. Dan Roh Antikristus itu attack, dia lagi nyerang. Invasi parah. Iya. Pekerjaan. Dia cari orang yang celahnya lagi kosong. Iya, capan nih kosong. Masuk lah sudah. Masuk lah. Karena Alkitab juga nulis ya bahwa di akhir zaman ini orang akan mikirin dirinya sendiri. Itu. Nah itu salah satu juga. Yang pada akhirnya menolak kebenaran akan Tuhan itu sendiri gitu. Yang mau ya udah kehendaknya aja. Jadi doanya tuh gue mulu nih. Iya. Tuhan ini gue. Makanya gue bilang Tuhan gak cari pendoa, Tuhan cari penyembah. Karena terkadang kita berdoa untuk kepentingan kita sendiri, bukan kepentingan itu bahaya. Bukannya pendoa salah loh, enggak. Ntar dihujat pendoa satu. Enggak tuh lagi. Maksud sih gitu datang tuh cuma minta mulu buat kebutuhan pribadi. Maksudnya doa yang minta terus, jangan minta terus. Nah, terakhir nih Bill. Oke. Ya, mau terakhir ya? Terakhir. Istriku udah nunggu nih. Ini kan Roh Antikristus sudah begitu hebatnya nih. Iya kan lo ya. Nah, Roh Antikristus sudah begitu hebatnya dan banyak sudah dipengaruhi, bahkan juga ada negara-negara yang sudah dipengaruhi. Nah, kita nih, terutama teman-teman milenial baper, anak-anak muda yang di Indonesia, dan juga di Kota Depok, terutamanya teman, apa yang harus kita lakuin supaya kita tidak terpengaruh Roh Antikristus dan kita jadi antikris?
Oke. Gitu. Nomor 1 seperti di khotbah gue juga bilang, pasti cari komunitas yang sehat. Oke. Yang sehat itu apa? Yang bisa deketin kita sama Tuhan. Yes. Cari pembimbing yang lo tahu memang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Yeah. Itu nomor 1. Itu cari. Kalau emang belum ada pembimbing, cari pembimbing. Yeah. Gitu ya, cari pembimbing, pembina yang bisa bawa lu makin dekat sama Tuhan, ya. Gitu, yang memang ngajarinnya tentang benar-benar Alkitabiah, secara seimbang, gitu, nggak hanya berkat tapi juga salib, gitu, ya. Teologi salib sama, jadi bukan cuma teologi berkat tapi teologi salib juga seimbang, gitu. Dan kedua yang gak kalah penting, yang terpenting justru ya udah saat teduh, mau apa lagi? Karena kita nggak bisa jauh dari pokoknya. Kita carang harus selalu dekat sama pokok sumber, itu dia biar kuat, gitu guys. Oke. Jadi harus berkomunitas sama Tuhan, saat teduh, dan juga punya komunitas rohani. Iya. Equal. Jadi equal. Menjadi sama terhadap sesama. Komunitas sesama. Itu dia. Jadi mungkin pas saud. Gua oke itu deh. Ya, nanti ada ini kali ya, nomor buat konseling, nomor lo berdua di description bisa mungkin dihubungi. Bagi teman-teman yang bapak mungkin kayak ketika hari ini dengar sesuatu, wah kayaknya aku kayaknya perlu konseling atau apa, itu aku kayaknya udah terpengaruh nih mau boleh dan dengar lain, karena kalau kita sudah terkontaminasi gitu, kita nggak bisa keluar sendiri. Betul. Temen gue yang kena influence gay jadi gay gitu, dia nggak bisa keluar sendiri. Nggak bisa. Ditolong. Harus. Teman-teman boleh di description hubungi nomor di bawah ini. Ada saya, Ino, dan juga Pak Nando. Nah, itu dia. Jangan Pak Nando, kesannya gue nggak belain. Nando lebih tepatnya. Karena seperti apa namanya? Seperti virus COVID. Disembuhin pakai imun kita, begitu juga dengan roh antikris, itu adalah virus sendiri, disembuhinnya pakai firman, hubungan dengan Tuhan. Itu dia. Gitu. Jadi istilahnya bukan vaksin ya, imun tubuhnya adalah hubungan dengan Tuhan, imun rohani. Oke, thank you banget Bill udah datang ke tempat ini. Jangan bosan-bosan ya kita ngobrol-ngobrol tentang firman Tuhan ke depannya. Harusnya ngomongnya panjang ya ngomongnya. Tapi karena ini harus terbatas, kita harus selesaikan dengan seksama. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk tonton video ini. Kalau video ini memberkati, boleh di-share, boleh di-like, dan di-komen. Kasih teman-teman yang lain juga, siapa tahu bisa memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan videonya hanya dalam satu channel, yaitu adalah Millennial Baper. God bless you.